Halo Sobat Kamus Bola, kembali nih. Informasi seputar sepak bola tanah air sudah kami rangkumkan untuk Anda. Beberapa di antaranya, Madam Pang turun tangan usai supporter Thailand versus Malaysia rusuh. Hormat mendalam striker timnas Vietnam pada skuad muda timnas Indonesia. Mereka lawan yang tangguh. Selain itu pemirsa, informasi dari ribuan supporter Vietnam rela lawan dingin dan hujan demi teror timnas Indonesia. Nah, penasaran? Berikut ini informasi selengkapnya. Ketua Federasi Sepak Bola Thailand atau FAT, Madam Pang turun tangan langsung untuk menyelesaikan insiden bentrokan supporter usai laga Piala AFF 2024 antara Thailand versus Malaysia di Stadion Raga Mangala, Bangkok, Sabtu 14 Desember. Sebanyak 3 supporter Malaysia dikabarkan luka-luka usai terlibat bentrokan dengan supporter Thailand usai laga. Salah satu supporter mengalami luka di bagian kepala dan harus dibawa ke rumah sakit. Melalui akun Facebook resmi miliknya, Madam Pang memastikan telah memerintahkan pihak FAT untuk menjaga supporter Malaysia yang terlibat bentrok dengan fans Thailand ini. Wanita yang bernama lengkap Nual Van Lam Sam itu menyatakan supporter Malaysia yang mengalami cedera kepala sudah mendapat perawatan terbaik di Rumah Sakit Bangkok. Kejadian ini tentu sangat memalukan bagi FAT karena tak bisa menjaga keamanan bagi supporter yang hadir di stadion. Terkait kerusuhan yang terjadi antara supporter Thailand dan juga Malaysia, Madam Pang menyerahkan seluruhnya kepada pihak keamanan untuk melakukan tindakan tegas. Melalui laman media sosialnya, Madam Pang menuliskan, terkait insiden setelah pertandingan, mohon agar pihak keamanan dan kepolisian yang menanganinya, di mana timnas Thailand berhasil mengalahkan Malaysia 1-0 pada laga grup A Piala AFF 2024. Gol kemenangan tuan rumah tercipta pada menit ke-57 melalui Patrick Gustafsson setelah memanfaatkan kesalahan kiper Muhammad Haziq Nadli. Timnas Malaysia sendiri terancam tersingkir di Piala AFF setelah menelan kekalahan dari timnas Thailand karena secara mengejutkan timnas Singapura menyapu bersih 2 laga dengan 6 poin, sedang Malaysia di posisi ketiga dengan 4 poin. Nah, dari bentrokan supporter timnas Malaysia dan juga Thailand nih, kita bergeser pada informasi berikutnya nih pemirsa. Ya, ribuan supporter Vietnam rela melawan dingin dan hujan demi teror timnas Indonesia. Menurut laporan Vietnam News, sejak 4 hari sebelum laga, Stadion San Phan Dinh Viet Tri selalu penuh dengan ribuan warga Vietnam yang mengantri demi membeli tiket. Cuaca dingin dan hujan tak mempengaruhi mereka untuk bisa menonton langsung aksi Golden Star Warrior sekaligus memberikan teror terhadap Indonesia. Panitia juga mengerahkan pasukan keamanan untuk memisahkan antrean dan memastikan penjualan tiket berlangsung dengan teratur. Tiket untuk duel Vietnam versus Indonesia dilepas lewat 2 jalur, yaitu daring dan langsung, di mana penjualan media online lebih dulu habis beberapa hari yang lalu. Pihak penyelenggara juga menerbitkan tiket dalam 3 kategori dan berbagai harga. Bandrol termurah adalah 100.000 dong Vietnam atau Rp62.870.000. Ada pula yang dihargai 200.000 dong Vietnam atau setara dengan Rp125.740, sedangkan paling mahal adalah 300.000 dong Vietnam atau setara dengan Rp188.610. Sebanyak 3.000 tiket dijual langsung dengan hanya 2 tiket per orang yang diizinkan. Dan menghadapi Indonesia, Vietnam dalam kepercayaan diri tinggi berkat kemenangan 4-1 atas Laos pada pertandingan pertama ASEAN Cup 2024. Ya, penyerang timnas Vietnam Nguyen Thanh Linh enggan menyepelekan skuad timnas Indonesia yang akan bertanding pada malam ini. Ia menilai meski penuh pemain muda, skuad Garuda bukanlah lawan yang mudah ditaklukkan. Pada Minggu 15 Desember malam ini, Stadion Viet Tri akan menggelar sebuah laga akbar di mana timnas Vietnam akan menjamu timnas Indonesia di pertandingan grup B Piala AFF 2024. Jelang laga ini, kondisi kedua tim cukup berbeda. Vietnam akan bermain dengan tim terbaik mereka, sementara timnas Indonesia datang dengan skuad muda dengan rata-rata usia 20,9 tahun. Meski membawa skuad muda, Thanh Linh percaya bahwa timnas Indonesia tidak akan mudah untuk ditaklukkan. Timnas Indonesia adalah rival yang selalu kami hormati, buka sang penyerang kepada laman resmi ASEAN United. Thanh Linh juga mengaku bahwa ia punya rasa hormat yang mendalam kepada timnas Indonesia. Ia menyebut skuad Garuda punya gairah yang besar.
Tidak hanya di dalam tim mereka, tetapi juga di supporter mereka. Saya benar-benar terkesan dengan gairah orang-orang Indonesia terhadap sepak bola. Saya merasakan ini secara langsung ketika menghadapi mereka di kualifikasi Piala Dunia kemarin. Lebih lanjut, Yan Lin juga menegaskan bahwa timnas Indonesia yang mengandalkan pemain muda melawan timnya tidak bisa diremehkan. Ia yakin anak asuh Shin Tae-yong itu bakal memberikan perlawanan yang sengit di laga ini. Kami memang berulang kali mengalahkan mereka, salah satunya ketika Piala AFF tahun 2022 di Maidin Stadium. Namun belakangan ini kami tidak mendapatkan hasil yang bagus melawan mereka. Meski mereka membawa tim muda di laga ini, Indonesia memiliki daya juang yang kuat dan mereka akan jadi lawan yang sangat sulit untuk dikalahkan. Demikian pungkasnya. Timnas Indonesia dipastikan tidak bisa turun dengan performa terbaik melawan Vietnam. Playmaker andalan skuad Garuda yaitu Marcelino Ferdinand dipastikan absen di pertandingan ini akibat kartu merah yang ia dapatkan melawan Laos. Vietnam juga siap ganyang timnas Indonesia yang sedang lelah. Laga penting antara Vietnam dan timnas Indonesia dalam lanjutan grup B Piala AFF 2024 akan berlangsung di Stadion Vietri Puto pada Minggu 15 Desember 2024 malam. Pelatih Vietnam Kim Sang-sik sudah menyiapkan strategi untuk menghadapi timnas Indonesia yang tengah kelelahan ini. Timnas Garuda juga mengalami jadwal yang sangat padat sejak awal turnamen yang mengharuskan mereka bermain dengan waktu istirahat yang begitu minim. Hal ini justru dimanfaatkan oleh timnas Vietnam untuk menekan Indonesia dan meraih kemenangan. Kim Sang-sik pun mengungkapkan bahwa kelelahan fisik pemain Indonesia akan menjadi celah yang bisa dimanfaatkan oleh Vietnam dalam pertandingan itu. Kami akan memanfaatkan kesempatan itu untuk menekan Indonesia dan meraih kemenangan, ujar Kim. Ya, terkait dengan kondisi fisik Indonesia menjadi kelemahan, pelatih Vietnam Kim Sang-sik menyadari bahwa timnas Indonesia saat ini sedang dalam kondisi fisik yang kurang ideal. Timnas Indonesia cukup lelah dan kondisi fisiknya kurang bagus. Jadwal padat yang dihadapi oleh Indonesia menjadi tantangan berat, di mana setelah bertanding melawan Myanmar, timnas Indonesia hanya memiliki 1 hari untuk beristirahat dan berlatih sebelum melawan Laos. Lebih lanjut, Kim Sang-sik juga menegaskan bahwa meskipun Indonesia memiliki banyak pemain muda yang tangguh, faktor kelelahan mereka akan dimanfaatkan dengan menekan lini tengah tim Garuda yang kompak. Kami sudah mempersiapkan diri dengan baik dan berharap bisa bermain dengan bagus. Wah, menarik sekali ya untuk dinantikan, mengingat kondisi timnas Garuda saat ini ya bisa diakui memang kelelahan ya sobat bola. Namun kita tetap harus optimis bahwa timnas Indonesia skuad Garuda akan memberikan yang terbaik dan juga berjuang ya di ajang yang begitu bergengsi ini. Terus dukung timnas kita dan nantikan informasi terupdate lainnya hanya di Kamus Bola.